perspektif Andre Vincent Wenas. Belum lama ini bangsa kita dihebohkan dengan tuntutan beberapa kawasan Eropa, negara di kawasan Eropa di WTO soal policy kita untuk menghentikan ekspor nikel. Nah, ini ada satu perspektif yang menarik sebetulnya untuk kita dalami lebih jauh. Waktu itu beberapa teman juga minta saya kembali untuk menyoroti hal ini, maka saya menuliskan saja artikel yang judulnya "Nikel punya kita, mau ekspor atau tidak, ya suka-suka kita". Ini saya kutip dari kata-katanya Pak Jokowi sendiri ya. Begini. Apa kata dunia? Iya, apa kata dunia soal tambang nikel Indonesia? Ini yang mesti kita pahami dulu. Ada udang di balik batu, ada bisnis besar kelas dunia di balik tambang nikel. Nah, coba kita tilik 3 kondisi berikut ini. Kondisi pertama, stok nikel dunia itu sedang turun drastis. Kenapa stok bisa turun? Ya, lantaran permintaan itu lebih besar dibandingkan pasokannya. Dan akan demikian terus kecenderungan ke depannya. Ini kan peluang besar buat Indonesia sebagai produsen nikel, betul nggak? Yang kedua, penggunaan nikel selama ini yang terbesar adalah untuk industri besi baja, khususnya pembuatan besi nirkarat atau stainless steel. Hampir 70% penggunaan nikel di dunia adalah untuk itu. Dan selama ini Indonesia mengekspor 98% nikelnya ke salah satu produsen stainless steel terbesar dunia, Tiongkok. Kondisi ketiga, semakin maraknya penggunaan baterai untuk mobil listrik. Pertumbuhan permintaan atau demand di sektor ini luar biasa cepat kenaikannya. Ini bisnis besar di masa depan yang tidak terlalu lama lagi. Mungkin sekitar tahun 2035 ke 2050, begitu estimasinya. Wah, ini benar-benar ada udang lobster di balik biji nikel. Dan Indonesia, kalau cerdas, tentu punya peluang atau potensi besar di tingkat dunia untuk berperan dan ambil posisi yang menguntungkan. Menguntungkan demi kemaslahatan rakyat banyak, bukan demi kemaksiatannya mafia ekonomi dong ya. Bakal ada defisit pasokan atau supply gap sebutnya nikel di pasaran dunia. Artinya secara ekonomis harganya pun akan melambung. Dan kalau saja Indonesia dengan cadangan sumber daya alam nikel yang salah satu terbesar di dunia bisa membangun industri turunan atau hilirisasinya dengan derivatifnya, wah itu bukan main, luar biasanya. Ini bukan mimpi di siang bolong, tapi bakal jadi bolong kalau pemerintah atau otoritas negara tidak bertindak tegas terhadap setiap upaya pembocoran. Kita juga harus cekatan dan terengginas dalam merealisasikan industri smelter dan hilirisasi lainnya. Jangan sampai kalah oleh konspirasi mafia ekonomi yang dengan kepentingan sempit atau egosentrisnya hanya memikirkan perutnya sendiri dengan menghalangi proyek besar hilirisasi. Misalnya yang di Morowali atau yang di tempat-tempat lainnya. Seperti sudah diketahui juga, para mafia ekonomi ini akan terus berupaya dengan berbagai cara, mulai dari isu TKA Cina lah, isu komunisme lah, asing lah, utang lah, dan berbagai isu norak lainnya, semata demi menghalangi proyek hilirisasi yang bisa menciptakan nilai tambah buat bangsa. Berbagai instrumen ormas dan buruh bayaran pun akan dikerahkan untuk mendiskreditkan proyek strategis ini. Tapi jangan takut, maju terus, labrak segala premanisme yang selama ini jadi benalu, penghisap rejeki rakyat banyak. Distribusi keadilan sosial memang akan senantiasa mendapat perlawanan dari ego murahan para penjahat ekonomi berbaju dinas maupun berjubah ormas. The show must go on, sikat saja. Selama ini, nikel dari Indonesia menjadi pemasok industri baja Tiongkok untuk dijadikan NPI atau Nickel Pig Iron, yang nantinya akan diimpor balik oleh para pemain baja di Indonesia. Dulu di tahun 2014, sesuai amanat Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009, Indonesia dalam jangka 5 tahun setelah undang-undang itu disahkan, mestinya sudah melarang ekspor nikel mentah.
Namun, lantaran defisit anggaran dan tidak adanya serapan lokal, maka ekspor mentahan pun terpaksa diizinkan. Namun, rupanya kali ini, administrasi Presiden Joko Widodo dipandang oleh dunia internasional lebih komit soal pelarangan ekspor nikel mentahan demi membangun smelter dan industri hilirnya. Inisiatif inilah yang akhirnya bisa memaksa investasi miliaran dolar dari Tiongkok masuk ke industri baja di Indonesia. Mereka tak punya pilihan lain, change or die, invest in our country atau mati merana tidak dapat nikel. Eksekusi amanat Undang-Undang Minerba 2009 ini baru bisa efektif di era pemerintahan Joko Widodo. Era sebelumnya hanya membiarkan amanat undang-undang jadi seonggok regulasi tanpa makna. Permintaan pasar dunia akan nikel bakal terus meroket. Awalnya, sampai saat ini, permintaan nikel dunia adalah sekitar 2,3 juta metrik ton. Driver pemicunya masih industri baja. Sekitar 70% digunakan untuk baja nirkarat atau stainless steel. Di industri stainless steel ini pun masih bertumbuh sekitar 4-5% per tahun, seiring dengan gerak urbanisasi masyarakat desa ke perkotaan yang membutuhkan stainless steel dalam pembangunan perkotaan atau huniannya. Namun, perkembangan teknologi ramah lingkungan juga telah mendorong industri otomotif secara masif ke arah produksi mobil listrik. Ini sudah mulai pesat di kawasan Eropa dan Amerika Serikat. Bahkan diprediksi saat menjelang tahun 2050, sudah 80% mobil digerakkan oleh baterai, alias mobil listrik. Artinya 4 dari 5 kendaraan adalah mobil listrik. Jadi, dalam waktu yang tidak terlalu jauh ke depan, sekitar 10-25 tahun lagi, gerak industri otomotif maupun industri yang butuh baterai akan sangat tergantung pada nikel. Artinya juga tergantung Indonesia, sang pemilik sumber daya alamnya. Itu kalau kita cerdas, tegas, dan lugas memainkan kartu keunggulan komparatif untuk jadi keunggulan kompetitif. Tidak manja dan tidak terjebak dalam zona kenyamanan jangka pendek. Saat itu, nanti diprediksi kebutuhan nikel dunia akan naik 3,5 kalinya dari sekarang. Dari 2,3 juta metrik ton jadi sekitar 9-10 juta metrik ton. Ini luar biasa. Demi menciptakan nilai tambah dari sumber daya alam nikel, pemerintahan Joko Widodo ingin melakukan usaha hilirisasi dengan rencana besar membangun industri baterai. Penyimpanan energi listrik yang bakal banyak kegunaannya. Ini proyek strategis bangsa Indonesia. Bahkan lewat Menteri Luhut Binsar Panjaitan dikatakan bahwa Indonesia menargetkan untuk jadi pengekspor baterai litium terbesar kedua di dunia. Sekitar 98% hasil tambang biji nikel atau nickel ore Indonesia selama ini diekspor ke Tiongkok. Maka demi merealisasikan rencana strategis tadi, ekspor biji mentah nikel ini di-stop oleh administrasi Presiden Joko Widodo. Tapi anehnya, mengapa yang protes adalah Eropa? Mereka kabarnya telah mengajukan gugatan ke WTO atau World Trade Organization. Apakah ini ada semacam konspirasi global lagi? Dari berbagai kajian bisa disimpulkan bahwa bakal terjadi defisit pasokan atau supply gap nikel di tahun 2035 sebesar lebih kurang 1,75 juta metrik ton per tahun. Kondisi ini sangat dikhawatirkan terutama oleh Tesla, produsen mobil listrik, dan produsen lainnya yang terlibat dalam rantai nilai atau value chain produksi industri mobil listrik. Supply chain ini ternyata rangkaian korporasi global di Amerika Serikat, Eropa, sampai ke Tiongkok juga. Inti soalnya, kondisi supply ini bakal diperparah saat Indonesia melarang ekspor nikel mentahan di tahun 2022 nanti. Lalu, ini bakal jadi problem buat mereka. Tapi sebaliknya bakal jadi opportunity atau kesempatan besar buat Indonesia kalau bisa memainkan kartu trufnya. Kepentingan nasional Indonesia harus dikedepankan. Kalau mereka, Amerika Serikat, Eropa, Tiongkok, Jepang, dan Korea mau, silakan investasi di Indonesia. Gitu aja kok repot. Yang jelas, sahabat, pemerintah Indonesia melaju terus dengan eksekusi rencana besarnya.
bergeming dengan segala ancam-mengancam, sehingga sampai akhirnya investor Tiongkok pun mengalah dan bersedia untuk menanamkan modalnya membangun smelter di Morowali. Bravo. Kalau sampai Uni Eropa menggugat lewat WTO, ya terserah, lawan saja. Kita juga bisa pakai pengacara kelas dunia. Apa sih masalahnya? Begitu pesan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Ini pesan yang keras dari Presiden Joko Widodo. Dan seperti biasa, mafia ekspor, yaitu mereka yang doyan ekspor mentahan, yang kemungkinan juga cuma kaki tangan para pemain besar dunia, mulai coba-coba menghalangi. Menghalangi apa? Menghalangi pembangunan smelter untuk nikel. Dan apalagi kalau sampai membangun industri hilir yang terintegrasi. Kalau sampai ini terjadi, mana bisa mengekspor bahan mentahan lagi. Arena main gila mereka pun dipangkas habis. Dampak pelipat gandaan atau multiplier efek dari program hilirisasi ini banyak sekali. Mulai dari investasi sampai penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi satelit di daerah sekitar maupun di sekitaran derivatif industri berbasis nikel itu sendiri. Maka oleh karena itulah pemerintah memaksa lewat regulasi agar ekspor mentahan biji nikel di-stop dan smelter harus dibangun. Investor, smelter dan industri hilir pun diundang supaya rencana ini bisa terrealisasi. Apakah eksekusi rencana itu berjalan mulus? Tidak. Serta-merta negara pengimpor nikel dan kompradornya mencak-mencak. Mereka protes dan menggugatnya lewat WTO. Jurus ancam-mengancam pun dikerahkan. Sampai-sampai nyangkut ke CPO atau crude palm oil dari Indonesia pun ikut mau dilarang. Padahal CPO adalah salah satu komoditas andalan ekspor Indonesia, penghasil devisa yang cukup besar buat kita. Ancaman yang kali ini salah alamat, lantaran Presiden Joko Widodo bukan orang yang gampang diancam dengan model seperti itu. Kalau tidak mau lagi dengan CPO dari Indonesia, ya sudah, kita pakai sendiri. Maka segera dikembangkan biofuel, di mana CPO diolah jadi bahan campuran bensin atau solar. Maka para pengancam pun kecele lagi. Akhirnya, mau tidak mau, kalau mereka masih mau eksis dalam bisnis, mereka harus ikut rule of the game yang dicanangkan pemerintah Indonesia. Dampak lainnya dengan terbangunnya industri hilir nikel tentu saja soal produktivitas nasional yang bernilai tambah tinggi atau highly value added products. Juga penghematan cadangan devisa yang malah menambah devisa lewat ekspor bernilai tinggi. Bahasa teknisnya, ini adalah upaya pemerintah untuk menekan defisit neraca transaksi berjalan, CAD, Current Account Deficit. Kata Pak Jokowi, kalau mau tarung, apapun kita hadapi, kita hentikan ekspor nikel ore keluar. Ini sudah digugat sama Uni Eropa, digugat di WTO. Kalau defisit transaksi berjalan sudah beres, siapapun yang gugat kita hadapi. Tapi ini juga kita hadapi, ngapain kita takut, katanya. Begitu tegas Presiden Joko Widodo saat membuka Musrenbangnas, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, tahun 2020-2024 di Istana Negara, Jakarta, akhir tahun lalu. Katanya lagi, barang-barang kita, nikel-nikel kita, mau ekspor mau enggak, ya suka-suka kita. Ya enggak? Pungkasnya. Siapa? Lanjutkan. Ada caveat dari Presiden Joko Widodo. Tapi Bapak Ibu harus tahu, industri luar Indonesia ada yang jadi mati karena kita stop itu. Ini satu-satu, nikel dulu, nanti bauksit kita stop kalau siap. Enggak sekarang. Diatur itu ritmenya, jangan sampai digugat nikel, bauksit, batu bara, semuanya ya, satu-satu katanya. Nah, proyek besar hilirisasi tidak cuma di nikel, sahabat, dan migas, tapi bakal ke banyak sumber daya alam lainnya. Bahkan produk agroindustri macam CPO pun mestinya terus dihilirisasi dengan berbagai derivatif yang bernilai tambah tinggi. Sudah disebutkan di atas bahwa rencana strategis ini penting sekali untuk mengamankan posisi defisit transaksi berjalan, yaitu segala transaksi yang berasal dari perdagangan barang dan jasa serta pendapatan yang berasal dari investasi asing. Semua transaksi tadi akan tercatat dalam neraca transaksi berjalan.
Dalam neraca transaksi berjalan, kita mengenal istilah defisit transaksi berjalan atau CAD, Current Account Deficit, yaitu kondisi keuangan negara di mana angka pertumbuhan impor lebih tinggi dibandingkan angka pertumbuhan ekspor. Selain itu, CAD atau defisit transaksi berjalan juga terjadi saat tingkat tabungan nasional lebih rendah daripada tingkat investasi suatu negara. Defisit transaksi berjalan seperti ini memang umum terjadi di negara-negara berkembang. Ini persoalan yang perlu segera diatasi, apalagi saat Indonesia sedang gencar-gencarnya membangun berbagai sarana dan prasarana atau infrastruktur penopang pemerataan pembangunan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sebagai negara berkembang yang faktanya bermodal minim lantaran tingkat tabungan domestik masih rendah, ialah dengan mengundang investasi dari luar negeri sebanyak mungkin. Ini siasat yang perlu dikerjakan dengan bijaksana, tegas, dan setia pada kepentingan nasional. Karena itulah kebijakan menyetop ekspor biji nikel mentahan demi mendorong hilirisasi lewat foreign direct investment jadi imperatif. Kita bakal bisa jadi punya cukup amunisi lagi untuk membangun infrastruktur fisik maupun non-fisik lainnya. Jadi akhirnya kita hanya mau mengulangi kata-kata Presiden Joko Widodo bahwa nikel itu punya kita, mau ekspor atau tidak, ya suka-suka kita. Selera kita saat ini adalah menciptakan nilai tambah keekonomian di dalam negeri, supaya ekspornya bernilai tinggi dan neraca transaksi berjalan kita positif dan kuat, agar pembangunan yang merata demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa dilanjutkan. Itu saja. Demikian sahabat catatan ringkas saya mengenai policy pemerintah untuk menyetop ekspor biji nikel mentahan yang akhirnya digugat dan juga banyak protes dari sementara kalangan di dalam negeri. Tapi pemerintah akan jalan terus dan kita support untuk menciptakan nilai tambah dan memperkuat tenaga kita untuk mendistribusikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian, kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.